Kayu merupakan bahan yang kita gunakan membangun selama ribuan tahun. Namun setelah beberapa kemunculan baja, beton, revolusi industri, dan lahirnya gedung pencakar langit, sehingga kayu tidak lagi diminati. Namun permasalahan saat ini baru muncul. Saat ini alasan lama untuk tidak menggunakan kayu sudah tidak berlaku lagi, dan planet kita sedang berada di ambang bencana iklim, pemanasan global atau efek rumah kaca, yang sebagian besar disebabkan oleh ketergantungan kita pada bahan bangunan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Saatnya mengubah semua ini. Sudah waktunya kita membangun setiap bangunan dengan kayu. Ladies and gentlemen, please welcome Group 3. Yap, kalian pasti tidak setuju dengan penjelasan kami mengenai penggunaan kayu pada struktur bangunan. Mungkin kalian akan berpikir, jika kita menggunakan kayu, pasti akan banyak pohon yang ditebang. Oke, saya jelaskan secara singkat. Jadi, pada dasarnya, setiap perusahaan yang menggunakan kayu atau mengolah kayu mendapatkan kayunya itu dari lokasi yang mereka kelola sendiri. Dari lokasi itulah seharusnya lebih banyak kayu yang ditanam dibandingkan dengan kayu yang ditebang. Aturan perusahaan kayu ini seharusnya dikoordinir dengan baik atau harus dijalankan dengan baik agar menjaga alam kita tidak banyak diambil, sehingga ekosistem kita tetap terjaga. Selain memastikan bahwa kita tidak akan kehabisan pohon, ada penjelasan lain mengapa kita menggunakan kayu sebagai alternatif melawan perubahan iklim. Nah, bangunan kita sudah banyak menyumbang emisi gas rumah kaca, dan membangun dengan kayu adalah salah satu alternatifnya. Dengan menggunakan kayu dapat mengurangi angka sumbangsi emisi gas terhadap rumah kaca. Faktanya, penghematan karbon sekitar 60% dapat dicapai jika kita menggunakan konstruksi kayu dibandingkan dengan konstruksi beton. Sehingga lebih dianjurkan. Bukan berarti jika kita menggunakan kayu maka kita akan terbebas dari semua itu, tetapi kita hanya bisa meminimalisir. Lalu akan timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu jika kita menggunakan kayu, butuh waktu berapa lama untuk menunggu pohon itu besar hingga bisa dijadikan sebagai struktur utama pada bangunan-bangunan besar seperti jembatan dan juga bangunan tinggi. Nah, sangat tepat Anda menonton video ini. Tetap saksikan video ini dalam beberapa menit ke depan karena kami akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada baiknya jika kita mengetahui sejarah terhadap kayu laminasi. Oke. Dalam sejarahnya, penggunaan kayu laminasi itu pertama kali di benua Eropa sebagai bagian dari konstruksi auditorium di Basel, Swiss pada tahun 1893. Pada masa tersebut, teknologi yang diaplikasikan masih sangat sederhana. Bahkan lem yang digunakan bukan lem waterproof, sehingga kayu laminasi hanya dapat bertahan pada kondisi indoor yang kering. Perkembangan lem terus meningkat
setelah Perang Dunia Pertama. Kemudian dari perkembangan lem itu ikut meningkatkan teknologi laminasi untuk kayu. Salah satu lengkung laminasi pertama yang dibuat dapat ditemukan pada gedung USDA Forest Service, Forest Product Laboratory Medicine. Semenjak itu, teknologi laminasi kayu makin berkembang hingga memasuki dekade 1950-an dengan dibuatnya jembatan kayu memanfaatkan teknologi laminasi. Apa sih laminasi itu? Laminasi yaitu penggabungan dari beberapa kayu, baik kayu besar maupun kayu kecil, yang digabungkan menjadi satu sehingga mendapatkan ukuran atau panel-panel yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk jenisnya sendiri, kayu laminasi itu terdapat dua jenis kayu, yaitu kayu finer laminasi (LVL) dan kayu laminasi silang. Untuk penjelasannya, simak video berikut. Terdapat dua jenis kayu laminasi, yaitu kayu finer laminasi atau LVL dan kayu laminasi silang atau CLT. Kayu laminasi silang atau cross laminated timber merupakan produk kayu rekayasa yang terbuat dari papan yang tersusun bersilangan serat sejajarnya antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Untuk kayu laminasi jenis ini biasanya digunakan sebagai lantai bangunan bertingkat sebagai pengganti plat lantai. Perbedaan CLT dengan kayu finer laminasi atau glulam adalah kayu glulam tidak dipasang silang seratnya, tetapi tetap sejajar arah seratnya antara masing-masing lapisan. Untuk jenis kayu ini sangat bagus digunakan untuk konstruksi balok dan juga kolong. Kemudian untuk proses produksi kayu laminasi itu sendiri menggunakan bahan baku yaitu kayu berukuran besar maupun kecil seperti waste material atau kayu berdiameter kecil. Bahkan kayu-kayu yang kurang dikenal juga memiliki kemungkinan sebagai bahan baku pembuatan kayu laminasi. Dalam pembuatannya ada hal-hal yang mempengaruhi kualitas kayu laminasi, diantaranya yang pertama bahan baku. Semakin seragam, serat, dan berat jenis dari bahan-bahannya, maka kayu laminasi itu semakin kuat. Kemudian yang kedua yaitu lem dan proses pengeleman. Lem yang digunakan juga harus sesuai dengan penggunaan kayu laminasinya. Pengeleman juga harus dilakukan secara baik, tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk sambungan. Ada berbagai bentuk sambungan seperti sambungan tegak, sambungan jari, sambungan miring, sambungan lidah, dan alur. Jadi dengan memperhatikan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, proses pembuatan kayu laminasi itu dilakukan dengan cara yang pertama, kita harus menentukan dimensi kayu laminasi. Kayu yang akan ditentukan ukurannya dan bahan dicocokkan dengan kebutuhan dimensi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, pengeringan dan pemilihan. Bahan-bahan yang akan digunakan dikeringkan hingga 7-15% dan dipilih yang berat jenisnya tidak terlalu berbeda serta arah seratnya relatif sama. Diusahakan bahan yang digunakan tidak memiliki cacat. Kemudian masuk ke proses penyambungan ujung. Bagian ujung dari bahan disambung menggunakan sambungan tertentu seperti yang telah saya paparkan tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke proses perekatan permukaan. Untuk memperoleh permukaan yang bersih, sejajar, dan dapat direkat, kayu laminasi harus ditekan pada kedua permukaannya. Tekanan yang berikan juga harus merata. Lebih baik lagi jika menggunakan mesin untuk proses penekanannya. Setelah semua itu dilakukan, kita masuk ke penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir ini meliputi permukaan yang disekam atau diamplas. Setelah itu akan dilakukan pemotongan akhir, pelubangan, penambahan sambungan, dan pemberian penutup. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses pembuatan kayu laminasi. Kemudian apa sih kelebihan sehingga kita harus menggunakan kayu laminasi?
kayu laminasi ini sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, ukurannya dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan. Yang paling penting adalah itu. Jadi kita tidak harus menunggu pohon besar hingga kita memotong bagian-bagian pohon itu. Jadi kita tidak harus menggunakan kayu solid. Kemudian yang kedua yaitu bisa membuat penampang lengkung. Nah, tentu penampang lengkung ini juga akan susah didapatkan jika kita menggunakan kayu solid. Yang ketiga yaitu material mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Yang keempat, karena dibuat dari potongan kayu sehingga penggunaan kayu lebih efisien, tidak menyisakan waste material. Kemudian selanjutnya yaitu mudah dilakukan pemeriksaan cacat. Walaupun ada cacat pada kayu, masih bisa digunakan dan masih bisa diolah. Kelebihan selanjutnya yaitu lebih tahan terhadap serangan serangga karena memiliki lapisan lem. Namun dari beberapa kelebihan tersebut, kayu laminasi juga memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangan kayu laminasi itu yaitu yang pertama, biaya yang dihasilkan jika kita membuat kayu laminasi dalam skala besar itu tentu mahal karena memerlukan mesin-mesin, terutama mesin press yang khusus. Kemudian yang kedua, alat-alat yang digunakan juga khusus dan tenaga yang kita gunakan harus menggunakan tenaga ahli dalam bidang laminasi itu. Kemudian yang ketiga, karena kekuatannya tergantung pada sambungan dan pengangkutannya sehingga ada bentuk-bentuk yang susah untuk dibentuk dan juga susah untuk dibawa atau mobilisasi dari lokasi fabrikasi ke lokasi proyek itu susah karena mungkin penampang yang panjang ataupun besar. Itu kekurangan dari kayu laminasi. Kemudian selanjutnya, kayu laminasi apakah sudah pernah digunakan? Apakah sudah banyak diaplikasikan dalam bidang konstruksi? Penjelasan mengenai penggunaan kayu laminasi di bidang konstruksi dapat dilihat di video berikut. Pengaplikasian kayu laminasi di dunia konstruksi sudah banyak digunakan. Seperti contoh, yaitu pengaplikasian kayu laminasi sebagai bahan utama struktur jembatan. Ya, kalian bisa lihat dalam gambar berikut bahwa kayu laminasi bukan hanya dapat digunakan sebagai sebuah penampang lurus, namun juga bisa dibengkokkan. Itu adalah salah satu kelebihan dari kayu laminasi. Selain daripada struktur jembatan, kayu laminasi juga sudah banyak digunakan pada struktur gedung. Pada struktur gedung ini sendiri ada beragam macam kayu laminasi yang dapat digunakan. Seperti contoh, Anda dapat menjadikan kayu laminasi sebagai lantai, Anda dapat menggunakan kayu laminasi sebagai dinding, kemudian sebagai struktur utama juga bisa seperti kolom dan juga balok. Bahkan pengaplikasian kayu laminasi bukan hanya digunakan pada struktur bangunan 1 atau 2 lantai, namun saat ini teknologi membawa kita menggunakan kayu laminasi hingga ke struktur bangunan yang lebih tinggi lagi. Seperti contoh di gambar ini. Ini adalah salah satu bangunan yang menggunakan kayu laminasi tertinggi di dunia. Jumlah lantai dalam bangunan ini yaitu sebanyak 18 lantai. Dan fungsi dari bangunan ini sebagai apartemen, hotel, perkantoran, kolam renang, hingga restoran. Total ketinggian dari bangunan ini yaitu setinggi 85,4 meter. Kayu laminasi itu sendiri bukan hanya digunakan sebagai sebuah struktur bangunan, namun juga digunakan untuk furniture. Sebagai contoh, pada gambar berikut digunakan sebagai furniture, lemari, meja, kursi, dan bahkan dapat dibentuk sebagai bentuk yang unik seperti gambar berikut, yaitu kursi dengan model yang lebih menarik. Nah, itulah sebagian kecil contoh pengaplikasian kayu laminasi.